Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 581 Darrell tidak duduk, memilih untuk berdiri dan berbicara dengan Jasper sebagai gantinya. Jasper, apakah lokasi konstruksi sungai Southwest terbakar? Tidak mungkin insiden serius seperti itu bisa ditutup-tutupi. Meski masih libur tahun baru, hal itu tidak menjadi alasan bagi media untuk tidak memberitakan kejadian sebesar itu. Berita kebakaran di lokasi konstruksi sungai Southwest sedang ramai dibicarakan di seluruh provinsi Tenggara. Ini menjadi insiden besar pertama di tahun 2001. Memang, tidak mungkin kita bisa meramalkan kecelakaan seperti itu, jawab Jasper dengan tenang. Ekspresi Darrell bertentangan ketika dia berbicara dengan lembut. Jasper, api ini kau rugi besar karena itu, bukan? Tidak terlalu banyak, hanya 100 juta, nada bicara Jasper santai seolah-olah dia berbicara tentang $100. Mengapa? Kau terdengar sangat prihatin dengan kejadian ini. Kata-kata Jasper membuat Darrell bergidik. Darrell menatap Jasper dengan tatapan yang dalam, dan lututnya tiba-tiba ditekuk ke depan saat dia berlutut di tanah. Dengan isak tangis, dia meminta maaf. Maafkan aku, Jasper. Kumohon maafkan aku. Menyipitkan matanya, Jasper tidak bergerak. Dia bahkan tidak membantu Darrell berdiri saat dia menatapnya berlutut di depannya. Jasper hanya berbicara dengan tenang. Apa yang kau lakukan yang membutuhkan pengampunanku? Seolah-olah dia telah membuat keputusan terbesar. Darrell mengatupkan rahangnya dan menjawab, akulah yang menyalakan apel. Jasper tidak menjawab dan hanya menatap Darrell. Di bawah tatapan Jasper, Darrell merasa seolah-olah oksigen di sekitarnya tersedot dan dia tidak lagi bisa bernapas lega. Setelah beberapa waktu, ketika dahi Darrell dipenuhi dengan butiran keringat dan dia merasa seperti akan mati lemas, Jasper akhirnya memecah kesunyian. Apa kau tahu apa kelemahan terbesarmu, Darrell? Darrell menatap Jasper dengan bingung. Jasper tersenyum dan terus berbicara, kau tidak bisa berbohong. Itulah sebabnya aku sudah memutuskan sejak awal bahwa kau tidak bisa menjadi pengusaha. Aku bahkan memutuskan bahwa jika kau membuat kerugian besar, aku tetap akan menutupimu dan melunasi hutangmu, tapi aku tidak pernah menyangka menjadi orang pertama yang kau bohongi sejak kemitraan kita. Sayang sekali aku tidak berencana bermain-main dengan kebohongan ini untukmu. Darrell menggigil dan menatap Jasper tak percaya. Jasper, apa? Jasper mengambil cangkir kopi dan menyesapnya sambil berbicara dengan tenang. Terence yang menyalakan api, bukan? Darrell kaget dan pucat. Dan alasan mengapa kau bersedia disalahkan untuknya adalah agar aku tidak menyelidikinya, kan? Kau bisa saja diam dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Lagi pula, dia melakukan pekerjaan yang sangat bersih dan akan sangat sulit bagiku untuk meminta pertanggungjawabannya. Kemudian, Jasper tersenyum. Tentu saja, itu sebelum kau memutuskan untuk datang dan menjadi kambing hitamnya. Sekarang aku tahu dialah yang melakukannya. Darrell menggelengkan kepalanya secara naluriah. Bukan, akulah yang berada di balik semua itu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Darrell lain. Tiba-tiba Jasper berteriak dan membanting cangkir kopi ke meja batu dengan keras. Kopi berceceran di mana-mana, membasahi area itu. Sejauh yang aku ketahui, bocah manja bukan penyebab kerugian. Dengan semua masalah yang disebabkan, hanya masalah waktu sebelum orang-orang seperti dia menyadari bahwa tidak semua orang di dunia ini adalah orang tuanya dan tidak ada yang berkewajiban untuk membantunya. Mereka yang benar-benar jahat adalah orang-orang yang masih memutuskan untuk membiarkannya meskipun mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan dalih melindunginya. Sekarang orang-orang ini bisa langsung pergi. Bab 582 teriakan Jasper membuat Darrell pucat karena kaget. Dia membeku di tempat, dan dia tidak berani menatap Jasper sama sekali. Jasper hanya menghela napas saat melihat reaksi Darrell. Aku tahu bahwa satu-satunya alasan Terence cukup berani untuk melakukan hal
Seperti ini adalah karena dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Bahkan, dia sangat berharap kau bergabung dengannya dalam berurusan denganku, kan? Darrell mendongak ketakutan dan menjawab, bagaimana kau tahu itu? Jasper menjawab dengan tenang, satu-satunya cara agar tidak ada yang tahu tentang sesuatu adalah jika kau tidak melakukan apa-apa. Satu-satunya alasan mengapa aku belum berurusan dengan Terence adalah karena dia hanya pion yang dieksploitasi lawan. Targetku adalah dalang di balik ini. Jasper kemudian menatap Darrell dengan saksama. Fakta bahwa kau datang kepadaku hari ini berarti kau tidak berani bergabung dengan mereka, jadi aku harap kau akan memberitahu aku siapa orang lain ini. Darrell menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku juga tidak tahu siapa orang itu. Aku tidak pernah menerima gagasan bekerja dengan mereka untuk menyakitimu, jadi aku mengabaikan Terence. Tidak peduli bagaimana dia membujukku, tapi aku tahu bagaimana temperamennya dan aku takut dia akan mendapat masalah. Aku mendengarnya di telepon tadi malam dengan siapa aku pikir adalah orang yang mendukungnya. Aku mendengar Terence mengatakan bahwa dialah yang menyalakan api. Aku menghabiskan malam itu untuk berpikir, dan aku tidak berani menyembunyikannya darimu. Itu sebabnya aku berencana untuk mencarimu dan menerima kesalahannya. Aku hanya tidak pernah berpikir. Huff. Jasper mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja perlahan saat mendengar Darrell berbicara. Setelah itu, Jasper menatap Julian. "Jo." "Iya." Julian segera menjawab. "Bawa Terence kepadaku." Ekspresi Darrell langsung berubah ketika dia mendengar Jasper. Dia berkata, "Jasper, jangan terlalu agresif. Jika dia di rumah, cobalah untuk tidak menakuti paman dan bibiku." Seolah tahu apa yang dikhawatirkan Darrell, Jasper menginstruksikan Julian secara rinci. Julian mengerti dan pergi, meninggalkan Darrell untuk duduk dengan sedih di tanah dengan senyum pahit. "Kalau begitu, ini adalah akhir dari persaudaraan kita." Jasper melemparkan sebatang rokok kepada Darrell dan menjawab, "Kau harus percaya bahwa kau melakukan ini untuk kebaikannya sendiri." Darrell mengambil rokok itu dengan tawa pahit. "Mari berharap dia mengerti." Kalau begitu, 40 menit kemudian, pintu ruang kerja terbuka untuk mengungkapkan Julian yang seorang diri menyeret Terence ke dalam ruangan. Mulut pria itu disumbat kain. "Aku sudah membawanya Jasper, dia ada di bawah dan hendak pergi ketika aku sampai di sana, jadi aku membawanya, tidak ada orang lain yang tahu." Terence terbaring telungkup di lantai, meronta-ronta saat Julian berbicara, teriakan teredam bisa terdengar melalui kain. Matanya melebar saat dia mendongak dan melihat Jasper dan Darrell duduk bersama, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak terpikirkan. "Baiklah, kau bisa mengeluarkan benda itu dari mulutnya sekarang," kata Jasper. Julian membungkuk untuk menarik kain itu. "Sekarang dia bisa berbicara," Terence berteriak, "mengapa kau menculikku di sini, Jasper? Biar aku beritahu kau, hanya karena kau kaya tidak berarti kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa jika kau berani melakukan apapun kepadaku." Wajah Terence yang garang menyembunyikan rasa bersalah dan ketakutan yang dia rasakan di baliknya. Matanya beralih cepat antara Jasper dan Darrell seolah-olah dia sedang memikirkan sebuah pertanyaan penting. Bab 583, mari kita abaikan apakah aku akan mendapatkan sesuatu dari ini atau tidak. Tahukah kau bahwa pembakaran yang menyebabkan kerugian harta benda yang besar dan cedera adalah kejahatan berat? Apa kau tahu bahwa kau akan mendapatkan setidaknya 10 tahun penjara? Ekspresi Terence berubah drastis mendengar ucapan Jasper, dan dia menjawab dengan rasa bersalah, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau memberitahuku bahwa kau membawa aku ke sini sehingga aku dapat mendengarkan kau berbicara tentang hukum. Api yang kau nyalakan membuatku rugi. 100 juta dolar Somer, lebih dari selusin pekerja terluka parah dan masih ada beberapa pekerja di ruang gawat darurat saat kita berbicara. Apa kau pikir dengan menyangkal kau tahu tentang masalah ini akan membuatmu dibebaskan dari konsekuensi hukum?" Jasper memandang Terence dan bertanya. Jantung Terence berdebar kencang,
dan ekspresinya berubah sengit saat dia berbicara. Aku tidak tahu omong kosong macam apa yang kau bicarakan di sini. Apa hubungannya lokasi konstruksi yang terbakar denganku? Jangan berpikir bahwa menjadi kaya memberimu hak untuk memfitnahku sesukamu. Huff. Darrell menghela napas dan menatap Terence dengan kecewa. Berhentilah berbohong, Terence. Jasper sudah tahu segalanya. Bersikaplah lebih tulus dan aku akan memintanya untuk melepaskanmu. Aku tidak dapat membantumu bahkan jika aku ingin jika kau terus begitu keras kepala seperti ini. Terence sangat marah. Darrell lain. Beraninya kau membantu orang luar daripada saudaramu sendiri. Apa yang kau katakan di sini? Darrell menjawab dengan putus asa, aku mendengar panggilan teleponmu tadi malam. Aku tahu bahwa kaulah yang menyalakan api itu, apakah kau pikir kau tidak meninggalkan petunjuk? Jasper sudah lama memperhatikanmu, jadi maukah kau berhenti bersikap keras kepala sekali saja? Terence terpukul oleh kata-kata itu, dan dia memandang Jasper dengan tidak percaya. Ketakutan yang mendalam mewarnai matanya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bahkan sampai akhir, Terence tetap tidak mau berbicara. Dia sangat sadar bahwa jika dia mengaku membakar, akan ada konsekuensi mengerikan yang datang padanya. Dia ingin bergabung dengan Zayden, tetapi itu bukan berarti dia bersedia masuk penjara untuk itu. Aku dapat memilih untuk tidak meminta pertanggungjawabanmu, tetapi kau harus memberitahu aku siapa yang menyuruhmu melakukannya, kata Jasper. Terence memiliki ekspresi konflik yang menyakitkan di wajahnya, tetapi dia masih tidak menjawab. Jasper mengerutkan alisnya. Masalahnya akan jauh lebih sulit dipecahkan jika Terence memutuskan untuk tetap diam. Karena rencananya bukan untuk memperingatkan lawan, tidak pantas menyerahkan Terence ke polisi. Melakukan hal itu hanya akan memaksa dalang yang dicari Jasper untuk bersembunyi lebih dalam lagi. Biarkan aku berbicara dengannya sendirian, Jasper. Darrell tiba-tiba berbicara. Jasper tidak bersuara dan berdiri untuk keluar dari ruangan dengan Julian di belakangnya. Ketika mereka berada di luar, Julian menoleh ke Jasper. Aku tahu beberapa trik yang bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, Jasper. Orang-orang seperti Terence memiliki kemauan yang cukup lemah. Jasper tertawa. Mari kita tunggu sedikit lebih lama dulu. Skenario kasus terbaik. Darrell berhasil membujuknya untuk berbicara. Jika tidak berhasil, maka kita akan menggunakan caramu. Jasper tidak berniat untuk menguping pembicaraan dua bersaudara itu, tetapi teriakan keras dan omelan terus-menerus datang dari ruang kerja. Itu berlanjut selama 20 menit atau lebih sebelum pintu ruang kerja terbuka lagi. Darrell, yang terlihat kelelahan, berjalan keluar dan menoleh ke arah Jasper. Dia mau bicara sekarang. Setelah kembali ke ruang kerja, Jasper melihat Terence sekarang tampak tidak berjiwa saat dia menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Aku tidak tahu obat bius apa yang kau gunakan untuk kakakku sehingga dia sangat setia padamu, Jasper, tapi jangan lupa bahwa aku tidak akan pernah menghormatimu. Jasper menjawab dengan tenang, aku tidak membutuhkan rasa hormatmu, aku butuh nama. Zayden Hanks.